Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Faiz, saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa UNJ 2019. Saya di sini akan menunjukkan tugas saya yaitu micro teaching dan tema yang saya angkat yaitu fotografi makanan di rumah. Di sini ada apa itu fotografi makanan? Fotografi makanan itu seni memotret makanan atau minuman yang dapat memberikan efek orang yang melihatnya ingin mencoba dan mencicipinya. Jadi fotografi makanan ini mengutamakan harus memiliki rasa gitu, dan di temanya itu kita harus memiliki orang yang bisa melihat itu bisa ingin mencicipinya, bisa merasakan, oh kayaknya enak nih makanannya, oh kayaknya lezat nih makanannya gitu. Jadi audiens yang melihat foto ini sehingga bisa tertarik pada makanan gitu. Dan dalam fotografi makanan ini termasuk foto produk. Jadi walaupun kita sebagai promosi juga sebagai image dalam toko gitu. Oke, di slide selanjutnya ada bagaimana membuat foto makanan enak di rumah. Jadi simpelnya itu ada satu, yaitu gunakan handphone atau kamera untuk motret. Itu jika kita tidak memiliki kamera atau DSLR, mirrorless atau kamera lainnya, kita bisa menggunakan kamera HP. Itu untuk di rumah. Lanjutnya itu tentukan tempat di dalam rumah yang cocok untuk digunakan baik dengan cara cahaya matahari atau cahaya buatan. Jadi di rumah kita bisa menggunakan itu sinar matahari, bisa dengan lampu belajar atau laptop dan lain-lain. Nah, contohnya kita ada ruangan di kamar itu ada jendela. Nah, kita bisa memotret itu dekat jendela. Atau kita memiliki meja belajar, lampu belajar. Kita juga bisa menggunakan lampu belajar itu sebagai sumber cahayanya. Itu. Selanjutnya itu ada gunakan beberapa properti alas foto, background dan lain-lain. Nah, kunci utama dari foto produk ini yaitu kita harus memiliki properti yang lainnya. Contohnya dan properti itu juga bisa sebagai komposisi dalam image fotografi gitu. Contohnya kita ingin memoto minuman, itu kita bisa mengasihkan ada alas, bisa juga kita kasih properti daun-daun seperti contohnya minuman jeruk. Nah, kita bisa propertinya itu kita kasih potongan jeruk di pinggir gelasnya atau di alasnya. Nah, alasnya kita juga bisa menggunakan yang lain. Contohnya ada kain kah, bisa kain, bisa daun-daun, atau itu papan juga bisa gitu. Jadi gunakan apa yang ada di rumah. Selanjutnya itu adalah gunakan komposisi yang baik untuk saat memotret. Nah, jadi dalam foto produk ini, foto makanan ini kita harus bisa memberi foto itu atau image itu menjadi lebih menarik gitu dengan menggunakan komposisi. Komposisi itu juga bisa seperti kita tambahkan properti. Komposisi fotografi itu ya banyak, dan kita juga harus bisa mengerti basic fotografi. Contohnya itu kayak segitiga exposure. Segitiga exposure yang pertama ada aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, kita itu harus bisa memahaminya. Gitu. Selanjutnya itu ada editing. Nah, setelah kita motret, setelah kita menyusun makanannya, dan lain-lain, dan sudah menjadi foto gitu, gambar. Nah, itu selanjut terakhir itu ada editing gitu. Editing untuk seperti lebih ke finalnya gitu, lebih kayak kekurang, ada yang lebih kurang atau lebih ingin dibaiki lagi, kita di editing gitu. Slide selanjutnya ada yaitu foto device atau alat motret. Di sini juga ada kamera, ada handphone, kamera DSLR, mirrorless, DSLR dan lain-lain. Di sini juga ada handphone. Nah, jika kalian punya kamera, itu gunakan kamera. Jika tidak punya kamera, ya kita gunakan handphone aja. Gitu. Kurangnya itu ya kalau kita menggunakan kamera kita bisa lebih
luas gitu, lebih luasa gitu untuk memotret, karena pengaturannya lebih banyak gitu di kamera. Dan kalau kita menggunakan handphone ya kita mengaturkan dengan ya seadanya gitu, ya mungkin pengaturan ISO-nya, pengaturan aperturnya gitu, kita nggak bisa mengatur yang lebih detail-detailnya gitu. Selanjutnya ada properti. Nah ini properti ini adalah salah satu utama juga gitu, salah satu bentuk dalam foto produk dan foto makanan gitu. Walaupun kita tidak mengerti basic dan lain, kita juga harus mengerti properti gitu. Salah satu bentuk untuk menjadi foto kita lebih menarik. Nah, kita properti bisa menggunakan alas meja, bisa menggunakan papan, bisa menggunakan kain, bisa menggunakan kertas, paper gitu. Ini jadi properti itu ada contohnya, bisa kita menggunakan kertas gitu. Jenis kertas di toko buku seperti kertas manila, kertas asturo, kertas jasmine dan lain-lain gitu. Dan properti lainnya juga bisa menggunakan kain gitu, kain polos, ya mendingan kita menggunakan kain polos, karena foto makanan kalau kita menggunakan kain yang bermotif yang lain, jadi fokus kita tidak tertuju ke makanan gitu. Dan kain dan kertas ini bisa menjadikan background sebuah foto gitu. Selanjutnya ada properti kecil-kecilnya, kayak properti kayak kita memiliki minuman, kita mau foto minuman, kita bisa menggunakan gelas jadi propertinya, dan bisa menggunakan daun, bisa menggunakan kain, kertas, apa aja yang di rumah itu bisa digunakan sesuai dengan konsep gitu. Nah, slide selanjutnya itu properti lainnya. Yang satu, bisa menggunakan garnish atau hiasan untuk makanan seperti daun seledri, basil, kemangi, mint, dan sebagainya. Kedua, bisa menggunakan bahan utama membuat makanan. Contoh, jika makanan pedas, bisa menambahkan cabai sebagai porti dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa menggunakan bahan utamanya gitu. Contoh, kita menggunakan foto makanan yang pedas atau foto makanan lain-lain yang banyak pernak-perniknya gitu. Nah, kita bisa menggunakan, contohnya konsep kita, makanan ini foto makanan pedas gitu, kita bisa menggunakan cabai jadi properti pernak-perniknya gitulah. Nah, itu bisa menggunakan cabai, jadi kita tidak keluar dari konsepnya, jadi gitu. Sebagai mempresentasikan, makanan ini pedas, ada cabainya jadi kelihatan pedas gitu. Dan pernak-perniknya juga bisa menjadi komposisi gitu, salah satu komposisinya gitu. Selanjutnya itu minimalis dan full property. Maksud dari minimalis dan full property yaitu kita contohnya foto makanan itu kan konsepnya banyak gitu. Kalau kita foto minuman atau apa, itu bisa menggunakan bisa mau konsep kita full property atau hanya minimalis itu. Ya bedanya cuma kalau minimalis ya pernak-perniknya ya cuma dikit gitu. Jadi kalau full property jadi banyak, contohnya kayak ada seledinya, ada properti kecil-kecilnya, ada kain yang lainnya, atau ada cangkir, atau ada sendok, daun-daun, pot, buku, kacamata, dan lain-lainnya. Itu full property. Jadi shootnya juga lebih lebar. Kalau minimalis shootnya hanya ke objek utama yang menjadi point interestnya gitu. Oke, selanjutnya ada slide selanjutnya itu artificial light. Apa itu artificial light? Artificial light itu peralatan cahaya atau lighting gitu, lampu dan cahaya lainnya gitu. Contohnya kita menyalakan lampu belajar, flash, HP, atau lighting yang khusus foto dan lain-lain. Nah, kalau kita di rumah tidak memiliki lighting seperti buat di foto, ya kita harus menggunakan lighting HP, cahaya lampu belajar, atau cahaya matahari dari lewat jendela,
atau cahaya komputer itu bisa gitu. Oke, selanjutnya ada basic fotografi. Nah, basic ini yang harus diperlukan oleh fotografer atau kita sebagai foto makanan ini, kita harus memiliki basic ini yang harus kita pahami, yaitu ada segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Yaitu ada ISO, aperture, shutter speed. Nah, ketiga ini kita harus bisa menguasai dan bisa kita pahami, karena ini adalah basic sebagai untuk foto makanan. Jika kita sudah mengerti ini, maka kita akan lebih gampang untuk memotret makanan atau memotret fotografi lainnya, karena ini awal basicnya gitu. Jadi kalau kita ingin lebih menarik lagi, ya kita mainin 3 aperture ini gitu. Kita sesuaikan dengan keadaan di kita gitu. Atau gitu, jika kita ingin memfoto sport gitu, kita harus naikkan shutter speednya. Jika kita ingin mengutamakan pencahayaan, berarti ISO-nya. Jika kita ingin mengutamakan suatu kejernihan atau bokeh, itu bisa menggunakan aperture gitu. Nah, itu biasanya. Nah, di sini di slide ini ada foto. Foto ini kita lihat. Nah, di sini itu cahaya itu di sebelah kiri. Ya, ini gambar yang kiri ini itu cahayanya ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat aja nih bayangannya, ya kan? Nih bayangannya hitam di sebelah kanan nih. Nah, maka berarti cahaya itu di sebelah kirinya. Cahaya lampu menyorot ke makanan di sebelah kiri. Nah, di kanan ini ada foto lagi nih. Nah, kita lihat itu juga sama, cahayanya juga dari kiri, dari sini samping kiri gitu. Nah, kita lihat nih dari bayangan kue ini nih dan bayangan piring gitu kan. Nah, itu tandanya cahaya lampu, cahayanya itu dari samping kiri. Selanjutnya juga ada di ini, selanjutnya kita lihat dari foto minuman ini nih. Nah, yang di foto minuman di kiri nih ada. Nah, kan nih ya, ini yang gelap kan di sebelah kanan, berarti cahayanya di sebelah kiri juga nih, tetap di sebelah kiri. Nah, dia kurang lebih 30 20 40 30 derajat. Nah, di sini juga ada lagi sebelah kanan nih. Nah, ini tuh beda. Di sini kita lihat dari pot dan minuman ini. Nah, gelapnya itu kan sebelah kiri, berarti cahayanya di sebelah kanan sini menyorot ke makanan gitu. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya itu ada komposisi. Nah, kita membahas tentang komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi adalah cara menyusun dan cara pandang terhadap elemen-elemen objek foto secara keseluruhan agar tampak di dalam foto yang bertujuan agar foto seimbang, bagus dan menarik dan memiliki mood gitu. Dan menjadi lebih kreatif dan estetik atau lebih enak dipandang gitu. Oke, bisa kita lihat di sini komposisi line. Itu komposisi line nih. Di sini agar ini menjadi titik point interestnya. Nah, di sini properti ini satu menjadi segitiga line garis. Nah, jadi point interestnya itu ya agarnya, menu ini. Di sebelah gambar di sebelah kanan ini bisa kita lihat. Nah, ini point interestnya yaitu yang di tengah ini nih. Nah, dan daun-daun ini bunga dan satu ini menjadi komposisinya gitu. Jadi garis lainnya. Oke, selanjutnya juga ada komposisi type of shoot. Tipe-tipe angle gitu. Angle pengambilan foto nih. Satu ini. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri ini close up, lebih mendetail dia. Dia berarti foto ini ingin menunjukkan karakteristik atau struktur sebuah makanannya gitu. Di sini kita bisa lihat nih makanan kue ringan ini, kue kering. Nah, ini tuh
menunjukkan, close up itu menunjukkan betapa tekstur kue itu agar terlihat lebih jelas gitu teksturnya. Dan di foto yang tengah ini yaitu meat atau lihat nih, kita lihat itu dia ingin menampilkan sebuah properti atau cuma tidak hanya makanannya saja tapi properti lainnya gitu. Dan di sini ada long shoot ini kita bisa lihat nih. Nah ini lebih properti full property gitu. Bisa dilihat itu ada sendoknya, ada menu-menu lainnya gitu. Ini lebih ke full property. Kita sudah masuk ke editing. Jika kita di rumah tidak punya laptop atau apa gitu, dan kita tidak mengerti Photoshop atau apa, nah kita bisa mengediting di HP, handphone gitu. Di handphone sekarang udah lebih canggih, sudah fitur-fitur dan aplikasi lainnya sudah memadai untuk editing gitu. Terus ini ada buat handphone itu ada Snapseed, Visco, PixArt. Nah, kalau kita memiliki komputer itu dan kita bisa mengerti cara editingnya, kita bisa menggunakan Photoshop lebih leluasa kita ngeditingnya. Gitu. Dia punya Lightroom. Sekarang Lightroom juga ada di handphone juga ada, tapi fiturnya tidak lengkap. Kalau kita mau lengkap lagi itu berbayar di Lightroomnya itu. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.